Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih tidak ada daya dan upaya dari diri kita untuk melaksanakan sekecil apapun ketaatan, termasuk hadirnya kita dalam majelis ilmu ini, melainkan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita untuk senantiasa bersyukur, bertahmid, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, agar Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, dan Allah ganjar setiap nikmat ini menjadi pahala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kajian kita pagi hari ini yaitu perkokoh akidah untuk berakhlakul karimah, atau yang lebih spesifik lagi tema kita pagi hari ini adalah pohon-pohon keimanan atau pokok-pokok keimanan. Kita sadari bahwa dalam hidup ini banyak sekali perkara yang penting. Makan itu penting, tidur itu penting, berpakaian itu penting, bekerja itu penting, sekolah itu penting. Namun harus kita senantiasa yakini bahwa yang paling penting dari yang penting-penting tadi adalah perkara iman. Karena perkara iman ini merupakan asas atau merupakan pondasi bagi seseorang untuk bisa hidup bahagia, hidup sukses di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Dan pembahasan tentang keimanan ini merupakan pembahasan yang sangat luas. Tidak mungkin kita bahas dalam 1, 2, 3 hari. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya andaikan semua samudra Allah jadikan penanya, kemudian daun-daunan dan pepohonan Allah jadikan andaikan semua samudra Allah jadikan tintanya, dan semua pepohonan serta daunan Allah jadikan penanya, maka semua itu belum cukup, belum mampu untuk menuliskan ilmu tentang keimanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meletakkan pondasi syariah atau ibadah, sebelum beliau meletakkan pondasi akhlakul karimah, yang beliau letakkan pertama kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu adalah pondasi akidah. Karena akidah ini ibarat sebuah bangunan, akidah ini berdiri menjadi pondasinya. Kalaulah pondasi ini kuat, kokoh, nanti seberapapun tinggi, seberapapun indah bangunan ibadah, bangunan akhlak yang akan dibangun di atasnya masih akan tetap berdiri kokoh. Akan tetapi sebaliknya, bila pondasinya saja sudah tidak kuat, pondasinya saja rapuh, pondasinya saja banyak kekurangan,
maka sekecil apapun bangunan di atasnya akan mudah roboh, bahkan rusak hingga hancur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ibaratkan keimanan kita ini atau ibaratkan akidah kita ini seperti sebuah pohon. Dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama', yang artinya tidaklah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala perumpamakan keimanan itu seperti sebuah pohon di mana akarnya menancap kokoh di dalam atau di bumi, di hati manusia, manusia yang bersih hatinya, kemudian cabang-cabangnya tumbuh tinggi bahkan sampai menembus ke langit. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya iman ini ibaratkan pohon di mana harus tumbuh atau harus ditanam di tempat-tempat yang subur. Akan tetapi pohon keimanan tidak ditanam di atas tanah, namun ditanam di atas hati yang bersih. Maka semakin hati seseorang itu bersih, semakin subur, semakin mudah, semakin cepat keimanannya akan tumbuh menjadi semakin baik. Sebaliknya, kalaulah hati seseorang itu kotor, baik itu iri, dengki, takabur, kemudian baik itu kotoran syirik dan lain sebagainya, maka hal ini mampu merusak pohon keimanan, bahkan mampu menolak keimanan tadi, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Namun mereka gengsi, mereka takabur. Maukah mereka menjadi pengikut seorang anak yatim piatu, seorang anak yang tak memiliki harta banyak? Namun Rasulullah SAW tetap bersabar. Oleh karenanya penyakit hati itu ibarat seperti tanah yang tidak subur, bahkan tandus, kering, sehingga pohon keimanan tidak mampu tumbuh di atasnya. Kemudian pohon ini tentu harus kita sirami, harus kita pupuk dengan pupuk yang terbaik. Akan tetapi pupuknya bukanlah pupuk tanaman, namun melainkan pupuknya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena iman ini harus senantiasa berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kaidahnya adalah tidaklah kita boleh untuk mempercayai sesuatu melainkan ada bukti-bukti yang benar dan yang sah. Kalaulah seorang polisi, mungkin ketika ada seorang pelapor, Pak polisi, ini ada si A telah merampok atau telah membunuh, maka seorang polisi tidak akan langsung kemudian menangkapnya, namun akan dicek, dilihat mana buktinya. Buktinya mungkin dari video, buktinya mungkin dari segala, mungkin buktinya dari orang saksi matanya dan seterusnya. Maka begitu pula keimanan. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, ada seseorang yang mengatakan, wahai kaum, wahai manusia, marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita lihat apa bukti orang tadi mengatakan bahwa kita harus beriman kepada Allah. Maka kita cek, ternyata di Al-Quran ada, ternyata di hadis ada. Maka kalau sudah Al-Quran dan hadis, sandarannya, sumbernya tidak perlu kita ragukan sedikit pun. Karena kalau manusia mengatakan Wonosobo, pasar Wonosobo kebakaran, kita boleh saja, wajib bahkan tidak langsung percaya sebelum ada buktinya.
Namun kalau sudah Al-Quran mengatakan ada seseorang yang lahir tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Karena itu rahasia kebesaran Allah, maka kita sudah pasti yakin percaya. Ada seorang yang lahir tanpa seorang ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Ada seseorang yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kalau Al-Quran sudah mengatakan sesuatu, maka itu sudah pasti benar adanya, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sesungguhnya yang menjadi pupuk atau yang menjadi siraman bagi keimanan kita. Semakin kita mempelajari, mengetahui dasar atau dalil-dalil tentang keimanan, maka akan semakin subur lagi keimanan kita. Kemudian akarnya apa? Akar dari keimanan kita adalah rukun iman yang 6. Percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada yaumul akhir atau qada dan qadar. Maka semuanya ini 6 ke-6-nya adalah saling berkaitan satu sama lain. Kita tidak akan percaya, bagaimana kita mempercayai bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu atau Al-Quran itu turunnya dari Allah, kecuali kita mempercayai ternyata ada malaikat yang menjadi perantara penghubung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad atau para rasul. Kemudian bagaimana kita percaya bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah? Kita yakin karena di Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa Rasulullah adalah Rasul, bahkan beliau adalah penutup para Rasul. Maka inilah antara keimanan yang satu dan yang lainnya rukun itu saling berkaitan. Tidak boleh kita hanya beriman kepada Allah, kita tidak mau beriman pada Rasul, namanya tidak beriman. Kemudian cabangnya atau dahan-dahannya tadi dari keimanan kita itu adalah amal-amal soleh kita. Amal soleh banyak bervariasi. Amal soleh bukan hanya ketika kita duduk di masjid, bukan hanya ketika kita sholat, namun ketika di rumah bersama keluarga, ketika di tempat kerja bersama teman-teman, ketika di masyarakat bersama tetangga, semuanya mampu menjadi cabang keimanan atau amal soleh kita ketika kita niatkan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika akarnya kokoh, kemudian batangnya, cabangnya kokoh, maka mampu memberikan buah pada setiap saat dimanapun kita. Maka seorang yang imannya kokoh, dia akan senantiasa bahagia hidupnya. Dalam keadaan nikmat, dia akan bahagia. Dalam keadaan sempit ataupun tertimpa musibah, dia akan tetap bahagia. Karena tadi, bahwa keimanan akan senantiasa memberikan buah-buah kebahagiaan, ketenangan di dunia apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita sekarang gali apa sebetulnya iman itu. Iman secara bahasa adalah al-yaqin atau kepercayaan yang teguh, yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Kalau kita masih ada keraguan di dalam hati kita, belum 100%, maka itu namanya adalah adzon. Kalau misalnya kita hanya 50% mempercayainya, maka itu adalah namanya asyak, bukan keiman. Apalagi kalau kita kurang dari 50%, itu namanya al-wahm atau adalah prasangkaan saja. Maka iman adalah yakin dengan 100% kebenarannya. Ketika kita yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakin tanpa ragu bahwa Allah itu ada, walaupun kita belum mampu untuk melihatnya. Bukan berarti Allah itu tidak ada, karena Allah tidak terlihat seperti kata orang-orang liberal, mengatakan kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu ada, kamu beriman kepada Allah, mana buktinya? Maka mudah saja.
Ketika kita tampar, kemudian kita tanya orang tadi, apakah kamu yakin bahwa kamu itu merasakan sakit ketika terkena tamparan? Maka pasti dia mengatakan iya. Lalu apakah kamu melihatnya? Tentu kita tidak bisa melihat. Artinya tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Karena keterbatasan daripada penglihatan kita. Maka hadirin hadirat, iman secara bahasa adalah al-yakin atau keteguhan yang tanpa ragu di dalamnya. Kita yakin kepada adanya hari kiamat, maka kita sudah 100% tanpa ragu hari kiamat itu pasti akan datang. Hanya waktunya yang belum kita ketahui. Bahkan kalau kita melihat berita duka, keseripahan, itu sesungguhnya adalah miniatur atau dari kiamat yang besar. Karena kematian termasuk daripada kiamat kecil. Pasti kita semua akan mengalaminya. Kemudian makna dari segala segi istilah, iman adalah tasdiqu bil qalb, artinya kita meyakini dalam hati kita, kemudian takriru bil lisan, setelah yakin dalam hati kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup hanya dalam hati, maka ketika seorang mu'alaf akan masuk Islam, pasti dia harus mengikrarkan dalam lisannya, tidak boleh hanya sekedar dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, bahwa iman itu perlu dibuktikan dengan wal a'malu bil jawarih. Kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Maka kalau kita mengaku beriman namun perbuatan kita seringkali bahkan dengan sengaja melanggar daripada keimanan kita, maka itu seperti orang munafik. Perkataan dan perbuatannya berbeda. Namun orang yang beriman senantiasa setiap akan berkata berbuat, dia akan menimbang dari kacamata keimanannya. Mau menghina manusia tetangga, kita lihat dengan kacamata iman. Allah melarang kita untuk menghina sehingga tidak jadi. Mau mencuri, kita timbang lagi daripada keimanan. Allah melarang kita untuk mencuri. Mau berzina, mau berbuat dosa yang lainnya, kita timbang sehingga apapun yang kita kerjakan senantiasa dalam rambu-rambu keimanan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah selanjutnya bahwa al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman yang sudah kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita buktikan dengan perbuatan, itu mampu untuk bertambah dan berkurang. Maka tidak heran kadangkala kita merasakan malas, itu wajar. Kadangkala kita merasakan semangat sekali untuk ibadah, bahkan pengen tidak tidur hanya untuk beribadah. Namun suatu saat sebaliknya, kita berada pada titik terendah, yaitu untuk sholat saja kita merasa berat, menunda-menunda. Maka ini wajar. Akan tetapi bagi seorang yang mengetahui keimanan itu mampu naik dan turun, ketika iman turun, dia akan senantiasa introspeksi, muhasabah. Dosa apa yang baru saya lakukan? Dosa apa yang baru saya kerjakan? Maksiat apa yang baru saya perbuat? Sehingga dia beristighfar dengan cepat, maka dengan istighfar hatinya menjadi bersih kembali dan iman mulai bersemi kembali, sehingga dia semangat untuk beribadah lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pagi hari ini kita tidak akan membahas banyak tentang rukun iman yang keenam tadi, namun kita akan lebih bahas bagaimana aplikasi atau pentingnya keimanan dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman itu merupakan perkara yang penting karena iman merupakan kunci masuk surga. Kalau orang yang tidak beriman, berapapun besar amalnya, berapapun besar nilai sedekahnya, berapapun baik akhlakul karimahnya, tetap tidak akan masuk surga. Seperti kita ilustrasikan, ketika seseorang itu cerdas, pintar,
Kalaulah dia mengerjakan soal-soal ujian nasional atau ujian sekolah, mungkin nilainya betul semua, paling tinggi. Namun kalau orang tadi tidak mendaftar menjadi siswa di sekolah tersebut, kira-kira mampu tidak orang yang cerdas tadi mendapatkan ijazah? Tentu tidak. Secerdas apapun, kalau tidak mendaftar untuk menjadi siswa, maka apa yang dia pelajari, apa yang dia kerjakan tidak akan mampu memberikan ijazah kelulusan bagi dirinya. Begitu pula kita, tanpa iman maka berapapun amal kebaikan kita, berapapun baik akhlakul karimah kita, itu tidak mampu memberikan tiket surga kepada kita. Karena tiket surga yang paling utama adalah tadi iman. Mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari dalam hatinya secara ikhlas, secara murni, bersih karena Allah, maka dia akan masuk surga. Atau mungkin hadis lain, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Maka tak heran ketika saudara kita, tadi malam kakak sepupu saya meninggal, ketika akan meninggal, maka kerabatnya senantiasa menuntun la ilaha illallah. Karena ketika dalam keadaan kritis, kesadaran kita mungkin tidak maksimal, kemudian kekuatan kita, sehingga kerabatnya lah yang akan menuntun dengan harapan tadi, mengakhiri akhir hidupnya itu dengan kalimat yang paling mulia, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Maka lagi-lagi mari kita perkuat, kita perkokoh keimanan kita, karena tanpa iman apapun yang kita kerjakan ya tidak akan memasukkan kita ke surga. Maka tidak perlu iri dengan orang-orang kafir. Secara duniawi mereka mungkin kaya raya, mungkin dia bisa sumbang sana sumbang sini. Namun sayang, tanpa keimanan semua itu tidak mampu memasukkan dirinya ke dalam surga. Kemudian yang kedua, urgensi keimanan dalam kehidupan adalah keimanan merupakan syarat utama diterimanya amal soleh kita. Mungkin kita juga sering melihat tadi orang-orang kafir non-muslim yang senantiasa menyedekahkan sebagian hartanya atau menginfakkan sebagian hartanya. Namun sesungguhnya tanpa keimanan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Walladzina kafaru habitat a'maluhum, dan orang-orang kafir itu akan terhapus segala amal solehnya di akhirat kelak. Mungkin kalau di dunia Allah masih saja balas langsung apa yang telah dia berikan, Allah akan balas dengan mungkin karirnya atau usahanya semakin maju. Namun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu dzam'anu ma'ah. Orang-orang kafir itu diibaratkan seperti mereka melihat fata morgana. Amal-amalnya itu seakan-akan memberikan balasan, memberikan faedah baginya. Namun ketika dia datang ke tempat tersebut, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena seperti seseorang melihat fata morgana, dikiranya air, ketika dia datangi, ternyata tidak ada apa-apa. Maka kalau kita lihat, mungkin Mbak Andin, ya, ibu-ibu mungkin sering nonton Ikatan Cinta, ya. Ketika kita melihat bahwa kabar pemain sinetron Ikatan Cinta ini, ya, Mbak Andin Manopo menginfakkan hartanya untuk membangun masjid, dibandingkan dengan seorang muslimah yang memberikan hartanya
di kota amal masjid mungkin uang sebesar 5.000 mungkin. Sedangkan Mbak Andin dia menginfakkan hartanya beratus-ratus juta. Kira-kira lebih baik mana antara Mbak Andin dengan seorang muslimah yang hanya menginfakkan 5.000 rupiah? Maka jawabannya tentu adalah orang yang muslimah tadi. Apalagi dia infakkan lebih daripada itu. Karena dengan keimanan mampu memberikan balasan yang berlipat ganda kelak di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Namun tanpa keimanan, sebaik apapun manusia akan menjadi sia-sia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mantsura. Amalan-amalan orang kafir itu akan diberikan kepada mereka, namun di akhirat Allah akan jadikan seperti debu yang berterbangan. Kalaulah debu itu menempel di baju kita atau di badan kita, masih mampu membantu memberatkan timbangan. Namun kalau sudah berterbangan, maka tidak akan memberikan faedah, manfaat sedikit pun kepada timbangan kita. Maka inilah pentingnya kita memperkokoh keimanan kita. Kemudian yang ketiga, selain sebagai kunci surga, kemudian kunci diterimanya amal ibadah kita. Dan yang ketiga adalah keimanan menjadi kunci hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Seringkali kita melihat kejadian di dunia ini, termasuk di depan mata kita. Mungkin ada seseorang yang ingin mencari jodoh. Namun ketika dia kejar jodohnya, dia justru semakin jauh. Kalau kita pandang dengan keimanan, maka kita akan menikmati, akan merasa tenang. Karena sesungguhnya kewajiban kita sebagai manusia adalah usaha. Sedangkan hasilnya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau kita melihat kadangkala ada seorang ya mungkin remaja, kemudian dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpacaran. Ketika berpacaran, dia habiskan waktunya untuk memikirkan kekasihnya. Sudah makan belum ya? Sudah mandi belum? Sudah tidur belum? Dia hanya hari-hari memikirkan kekasihnya. Kemudian ketika ada uang, ketika ada waktu luang, dia habiskan bersamanya. Namun ternyata ketika menikah, kekasihnya tadi Allah tuliskan bukan menjadi jodohnya, maka justru menikah dengan musuhnya atau dengan musuhnya dia. Kira-kira sakitnya itu ada di mana? Sudah berjuang mati-matian, ternyata malah justru menjadi jodoh orang lain. Maka sesungguhnya orang yang melihat dengan kacamata iman akan senantiasa melihat bahwa segala peraturan Allah itu adalah yang terbaik dan yang paling selamat, paling menguntungkan. Sebaliknya segala larangan Allah itu adalah perkara yang paling membahayakan melebihi bahaya di dunia. Contoh kita melihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala larangkan minuman khamr, maka kita lihat berapa banyak orang yang minum khamr, setelahnya menjadi justru kecanduan. Ketika tidak minum, pusing sekali, tidak ada obatnya kecuali untuk meminum lagi. Sedangkan ketika semakin minum, maka dia akan semakin rusak organ-organ tubuhnya, akalnya berkurang, kesehatannya berkurang, dan seterusnya. Atau mungkin sekarang yang kita rasakan ya, pandemi corona ini, salah satunya adalah diakibatkan oleh makanan yang diharamkan Allah. Allah sudah halalkan kambing, unta, domba, sapi, namun masih saja manusia tidak puas, pengen makan makanan yang lain, yaitu makan dari kelelawar. Sehingga kelelawar tadi yang dia makan justru mendatangkan penyakit yang penyakitnya dirasakan oleh semua makhluk, semua manusia di dunia. Atau mungkin zina. Memang
nampak nikmat karena nampak menggiurkan dalam pandangan hawa nafsu. Namun sesungguhnya ketika telah berbuat seperti itu, berapa lama beban yang akan ditanggung, terutama bagi para wanita. Ketika hamil contohnya di luar nikah, maka orang-orang mengatakan kalau Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, berarti kalau sekarang banyak Nabi Isa baru, yaitu anak-anak yang lahir tanpa ayah. Tidak, ini bukan Nabi Isa, namun karena telah melanggar daripada larangan Allah, sehingga beban yang di dunia yang harus dia tanggung berat, lebih-lebih di akhirat. Bahkan kalau kita melihat orang yang melahirkan, orang yang mengandung itu dengan nikah yang halal, yang sah, itu berbeda dengan orang yang mengandung daripada menikah dari perkawinan yang haram tadi. Rahmat atau pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengandung secara sah, itu Allah cabut daripada orang-orang yang mengandung dari yang di luar nikah. Sehingga pahala seperti berjihad tidak bisa dia dapatkan. Kemudian rasa sakit, rasa payah ketika ibu mengandung dia tidak bisa rasakan, karena Allah cabut agar dia tidak mendapatkan kebaikan, keutamaan bagi seorang ibu yang mengandung. Karena apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu ini adalah aturan yang terbaik. Karena Allah lah yang membuat aturan. Kalau kita memiliki mobil atau sepeda motor, tentu kita ikuti aturan pakainya, diisi bensin, bahan bakarnya, kemudian memakai sesuai dengan aturan pakainya. Kalau misalnya mobil kita atau motor kita diisi selain bensin, selain bahan bakar yang dibolehkan, maka yang jadi adalah rusak. Begitu pula kita, ketika kita memakai anggota badan kita, memakai ruh kita pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan aturan pembuat aturan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak. Maka iman ini salah satunya ialah beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus yakin Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kami, itu secara bahasa Indonesia. Namun secara makna yang hakiki, Rabb itu artinya adalah Tuhan yang menciptakan. Kemudian Tuhan yang memiliki. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang mengatur. Artinya Allah lah yang menciptakan kita. Bukan orang tua kita. Kalaulah orang tua kita yang menciptakan kita, sudah tentu orang tua kita menginginkan anak itu lahir laki-laki. Namun mengapa yang lahir kadangkala perempuan? Mungkin ada anak yang orang tua yang menginginkan anak itu lahir perempuan, namun mengapa yang lahir laki-laki? Atau bukan kedua-duanya? Menginginkan kelahiran buah hati, namun Allah uji dengan tidak memiliki anak. Maka inilah sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita, maka kita akan senantiasa merasa yang kedua, Allah lah yang memiliki kita. Allah lah yang memiliki anak-anak kita, Allah lah yang memiliki harta kita, sehingga kalau mau sedekah kita tidak benar-benar ikhlas, tidak memikirkannya, karena itu memang milik Allah. Ketika mau hartanya mungkin hilang atau tercopet atau dan lain sebagainya, kita tidak akan sedih, karena apa? Itu milik Allah. Allah mungkin sudah ingin mengambilnya, atau Allah ingin berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, sehingga hidup kita tenang, akhlak kita tenang, bukan malah ketika hilang barangnya kata-kata yang kotor keluar daripada kata kita. Dia artinya tidak beriman kepada Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan pencipta dan Tuhan pemilik kita. Ketika ada saudara kita meninggal, memang kita sedih, itu manusiawi. Namun tidak sedih berhari-hari. Bahkan kadangkala ada orang yang sedih sampai tidak mau makan, tidak mau bekerja, tidak mau ini dan itu, sampai meninggalkan ibadah. Naudzubillah min dzalik.
Ini artinya imannya tadi kurang betul. Kalau dia yakin beriman kepada Allah, dia yakin Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memiliki. Artinya pemilik terserah kapan dia mau mengambil. Seperti filosofi tukang parkir. Tukang parkir memang banyak mobilnya. Tapi kalau pemiliknya mau ambil kapanpun, ya dia tidak bisa menolak. Dan dia ikhlas. Tidak ada yang orang parkir melarang pemilik mobilnya untuk keluar dari tempat parkir, tidak mungkin. Maka itulah sebetulnya ketika kita yakin bahwa beriman kepada Allah, maka kita harus yakin Allah pencipta kita, pencipta seluruh alam, dan Allah lah pemilik kita dan pemilik seluruh alam. Dan yang ketiga, kita harus yakin Allah lah yang mengatur. Karena Allah yang menciptakan, tentulah Allah yang lebih mengetahui aturan yang paling baik buat diri kita. Aturan kita adalah bangun subuh untuk sholat subuh. Kemudian aturan yang Allah berikan, jangan tidur setelah subuh, jangan tidur setelah asar. Itu aturan Allah buat untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Kalaulah kita tidak beribadah, ya ini perlu keimanan yang betul adalah kita ibadah ataupun tidak, Allah tetap maha yang mulia, maha sempurna. Bukan sebaliknya, kadang-kadang ada orang, saya pun kadang-kadang merasa, ketika kita ditimpa musibah, akhirnya kita, buat apa ibadah? Kita husnudzon kepada Allah, Allah telah timpakan ini. Ini salah, karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatum ala atqa qalbi rajulin ma zada fi mulki syai'an." Yang artinya andaikan semua manusia itu dari bangsa jin dan manusia sejak Nabi Adam hingga hari kiamat berada pada hati yang paling mulia, ma zada fi mulki syai'an. Tidak pernah akan menambah sedikit pun di dalam kerajaan kemuliaannya Allah. Artinya ketika kita beribadah itu untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnatum ala afjaro qalbi rajulin minkum. Andaikan semua bangsa jin dan manusia dari awal sampai akhir itu berada pada hati seperti orang yang paling fajir, orang yang paling maksiat di dunia ini, maka mana kosofi mulki syai'an, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tanamkan, Allah lah yang mengatur kita, segala yang kita perbuat itu untuk diri kita. Kita tidur habis asar contohnya. Itu kan tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Akhirnya apa? Banyak orang yang pikun padahal masih muda. Banyak yang lupa ingatan, menjadi suka sakit, menjadi lemah karena tadi tidur habis asar. Atau lebih daripada itu melanggar aturan-aturan yang lain. Sebaliknya kalau kita mengikuti aturan Allah, menggunakan hati itu untuk senantiasa berzikir, sabar, kemudian bersyukur, maka hati senantiasa tenang, bahagia. Walaupun berada pada gubuk yang sederhana. Sebaliknya, kalau ada orang yang berada pada istana yang paling megah, tapi hatinya ternyata kotor, hatinya itu sakit, pasti dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Pasti dia susah menemukan ketenangan, bahkan mau tidur di kasur yang berjuta-juta pun susah, karena tadi hatinya. Kemudian kalaulah kita menggunakan mata kita untuk yang baik-baik, tangan kita untuk membantu, untuk mengerjakan yang baik-baik, maka itu juga kembalinya kepada diri kita. Bukan kepada Allah, namun kembali kepada diri kita. Maka yang ketiga tadi, kita yakin bahwa Allah lah yang mengurus kita. Artinya mengurus hidup dan mati kita. Sehingga kita semua harus siap kapanpun Allah panggil kita. Dalam suatu majelis, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apakah yang kamu ketahui bila ada seseorang pemilik tanaman, pemilik pohon buah-buahan melihat tanamannya itu sudah masak atau sudah tua?
Maka muridnya pun menjawab, maka kita akan memanennya, menuainya. Namun Hasan al-Basri mengatakan, namun perlu disadari bahwa banyak pemilik tanaman, pemilik buah-buahan tadi memanen, memetik buah-buahnya itu belum waktunya, belum masa atau ketika masih muda. Maka barulah muridnya paham, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga bisa mengambil kita kapanpun kita. Tidak memandang umur, yang tua belum tentu dia yang duluan, yang muda juga belum tentu dia yang terakhir. Maka yang terbaik bagi seorang yang yakin Allah lah Tuhan kita, dia akan senantiasa bersiap-siap kapanpun dan dimanapun. Sehingga setiap langkahnya, hembusan nafasnya mampu bernilai ibadah. Kemudian kalau kita yakin Allah lah yang mengurus kita, maka dalam mencari rizki, dalam bekerja, kita juga akan sesuai dengan syariatnya. Sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tidak boleh makan riba, tidak boleh korupsi, tidak boleh berbuat curang dalam timbangan, tidak boleh berbuat curang dalam jual beli dan seterusnya. Karena kita yakin Allah sudah urus rizki kita. Kewajiban manusia hanyalah untuk bekerja, berusaha, berikhtiar dan berdoa. Masalah hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mengaku Allah lah Tuhan kita, dia tidak mungkin datang ke tempat-tempat pesugihan. Dia tidak mungkin datang ke dukun untuk mencari jampi-jampi agar tokonya itu laris. Dia tidak mungkin datang ke kuburan-kuburan untuk mencari wangsit dan lain sebagainya. Karena apa? Dia yakin Allah telah jamin, Allah telah tentukan rizki setiap manusia. Kalaulah rizki kita belum sempurna, dalam hadis disebutkan tidak akan meninggal seorang manusia kecuali jatah rizkinya itu telah datang semua atau sampai kepadanya semua. Maka kalau orang yang mengaku Allah adalah Tuhan kita, ketika mau korupsi, dia akan berpikir beribu-ribu kali. Karena ketika dia korupsi, jatah rizkinya sama-sama berkurang. Contohnya rizki kita 1 juta. Kemudian kita korupsi atau mencuri 500.000. Berarti rezeki kita tinggal 500.000. Yang 500.000 sudah kita ambil, akan tetapi dengan jalan yang haram, dengan jalan yang tidak baik, maka akhirnya menjadi beban dosa bagi diri kita sendiri. Sedangkan jatah rizkinya masih tetap 500.000. Maka seorang yang beriman tadi senantiasa berusaha, berikhtiar, berdoa, semuanya yang hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau kita makan dalam satu piring, kemudian di situ ada lauk, nasi, ada sayur, kemudian ada ikan mungkin. Kita kadang-kala hanya langsung makan saja. Pernah nggak kita berpikir nasi yang ditanam ini ditanam bukan di tempat kita, bahkan kadang-kala di luar kota. Sayurnya kadang-kadang ditanam di luar kota juga. Ikannya kadang-kadang ditangkap di samudra yang jauh di sana. Namun ketika Allah telah tuliskan ikan ini milik A, sayur ini milik A, nasi ini milik A, maka atas izin Allah semuanya bisa berkumpul pada satu kota, kemudian kita membelinya dan memasaknya, kemudian berkumpul lagi di piring kita dan kita bisa menikmatinya. Walaupun hidupnya atau tumbuhnya di tempat-tempat yang jauh berbeda. Atau sebaliknya, kalau Allah sudah tulis bahwa makanan ini bukan milik kita, bukan rezeki kita, walaupun sudah di depan mata kita, ya mungkin kita makan es krim atau anak-anak makan es krim, mau makan ternyata jatuh. Ternyata ada temannya yang senggol sehingga jatuh. Ini ilustrasi kecil bahwa kalau rezeki itu belum Allah tuliskan milik kita, seberapapun usaha, walaupun sudah di depan mata, masih saja bisa lepas. Karena itu memang Allah tuliskan, bukan milik kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
penting bagi kita untuk memahami Allah adalah Rabb kita, bukan semata-mata Allah adalah Tuhan kita, namun Allah lah Tuhan yang menciptakan kita. Allah lah Tuhan yang menciptakan, yang memiliki kita. Dan Allah lah Tuhan yang mengurus kita, termasuk mengurus anak-anak kita. Seperti tadi pesannya dari Pak Teguh, kadangkala orang itu ketika mau sedekah, mau berinfak, dia memikirkan sedekahnya sedikit saja, secukupnya. Karena nanti jatah sangu anak kita berkurang. Ini tandanya keimanannya kurang yakin. Karena sesungguhnya Allah telah tulis rizki anak kita itu seberapa, berapa banyak, dan dari mana jalannya itu sudah ada. Maka tidak perlu lagi kita takut. Ada orang yang takut, kalau saya punya anak nanti biayanya seperti apa, makannya seperti apa. Artinya dia tidak yakin kepada Allah yang memberi rizki. Yang memberi rizki Allah, kita hanya berusaha. Mungkin saja usahanya kita lagi macet, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan rizki anak kita, mungkin saja dia dapat beasiswa, mungkin saja dia dapat prestasi lain sehingga sekolahnya dan lain sebagainya menjadi mudah. Inilah pentingnya keimanan atau pentingnya pondasi keimanan dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita menikmati hidup ini. Walaupun dalam keadaan musibah pun kita menikmatinya. Contoh, ketika kita naik motor, kemudian motornya tadi bocor bannya. Mungkin seringkali kita, aduh, kita mau terburu-buru, namun motor kita bocor. Kalau kita pandang dari segi mata keimanan, maka kita akan alhamdulillah. Mungkin dengan bocor motor saya, Allah Subhanahu wa taala ingin lindungi daripada musibah yang lebih besar. Andaikan motor kita tidak bocor, kemudian ternyata di tempat yang kita tuju itu ada kecelakaan dan kita terkena di dalamnya. Maka seorang mukmin senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Mungkin pula kalau ada orang, mohon maaf, yang tidak punya anak, itu bukan aib. Kita juga tidak boleh menghakimi. Oh, berarti ayah ibunya ini mandul. Tidak seperti itu. Seorang mukmin yang memandang dengan kacamata iman, ini adalah takdir Allah. Yang memberi anak karunia itu Allah. Maka kita tidak akan menghina atau kita tidak akan sombong kepada orang-orang yang belum dikaruniai anak. Dan orang yang dikaruniai anak ketika memandang dalam kacamata iman, dia yakin mungkin Allah akan uji, akan berikan jalan surga saya melewati kesabaran ini. Andaikan saya sabar, senantiasa taat, ridho atas ketentuan Allah, mungkin ini yang menjadi sebab saya masuk surga, yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang memiliki anak. Maka seorang mukmin senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebagai sebaik-baiknya pembuat aturan. Mungkin kalau kita lihat ya, kalau matahari itu terbit ya, senantiasa terbit tepat waktu dan terbenam tepat waktu. Berbeda kalau kayak manusia. Ya kan, kita saja kadangkala ke masjid tepat waktu saja susah ya. Atau mesin-mesin yang kita buat mungkin baru dipakai sekali dua kali, yang dibuat oleh manusia sudah rusak, sudah harus diganti. Namun aturan Allah, matahari dan bulan senantiasa berganti beribu-ribu tahun, ya, beratus-ratus tahun, itu tidak pernah terlambat sedikit pun. Manusia tidak bisa berbuat seperti itu. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan yang perlu kita pahami yang kedua adalah tadi, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus yakin mengesahkan Allah, bahwa Allah adalah Rabb kita, Rabb pencipta, pemilik, dan kemudian Rabb yang pengurus, artinya yang mengurus hidup mati, rizki, nasib kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak akan lengkap bila tidak dibarengi dengan yang kedua, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
dalam beribadah kepadanya, atau yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Kalau yang tadi yang saya terangkan itu adalah Allah Rabb kita adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah dari atas ke bawah, perbuatan Allah kepada hamba-hambanya harus kita esakan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya yang kedua, tauhid uluhiyah yaitu tauhid dari bawah ke atas, perbuatan hamba, perbuatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala harus diesakan. Harus mengesahkan Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau tidak, maka mampu merusak amal-amal kebaikannya yang sudah dia bangun, yang sudah dia kumpulkan mulai dari sejak lahir sampai sekarang. Kalau tidak dimurnikan dengan tauhid uluhiyah, mampu merusak waliyadzubillah. Maka kita perlu untuk pahami dan kita amalkan bahwa tauhid uluhiyah ini artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya bukan seperti yang banyak diartikan pada umumnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Belum tepat. Yang betul adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita hanya mengatakan tidak ada Tuhan yang selain Allah, maka orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan diri mereka sendiri kecuali Allah. Namun ketika mereka diperintahkan untuk menyembah hanya untuk Allah, mereka tidak bisa. Mereka menolak. Mereka tahu konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Sedangkan mereka menjaga tradisi kakek nenek moyang mereka, yaitu apa? Menyembah Allah dan menyembah para berhala. Maka pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib, yang sudah menjaganya, mengasuhnya ketika kakeknya telah wafat, Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian ketika berdakwah, Abu Thalib senantiasa membantu, bahkan tidak segan-segan untuk menghalangi daripada gangguan orang-orang kafir. Namun ketika mau meninggal, Rasulullah SAW ingin mengajaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun di sampingnya ada pembesar Quraisy mengatakan, apakah kamu rela meninggalkan agama bapakmu, agama nenek moyangmu, sehingga tidak kuat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pula ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada Bani Syaiban. Ketika di Bani Syaiban ditanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau dakwahkan? Aku mendakwahkan atau mengajak menyeru kepada satu kalimat la ilaha illallah. Maka Bani Syaiban mengatakan, haraballahu laka al-a'rab wal a'jam. Kalau kamu mendakwahkan kalimat itu, sudah pasti bangsa Arab dan bangsa selain Arab akan memerangimu. Mengapa? Karena orang-orang Arab dan orang-orang selain Arab itu menyembah selain Allah. Maka begitu pula kita. Kalau iman kita itu ingin semakin kokoh, kita harus pertama niatkan setiap ibadah kita itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Salat karena Allah, bersedekah karena Allah, membantu orang karena Allah. Kemudian bahkan sampai ketika kita mau makan minum itu juga karena Allah. Itulah yang menjadikan hidup kita bermakna, bernilai di sisi Allah. Karena kalau kita melihat mengandalkan ibadah kita, contohnya kita hanya mengandalkan sholat 5 waktu. Mungkin setiap sholatnya kita 5 menit, nggih. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 kali 5, 25 menit. Selain itu, waktu kita untuk makan, tidur, kemudian bercanda, dan lain sebagainya. Sehingga makna dalam hidup kita hanya 20 menit per hari. Bayangkan, tidak ada 1/20-nya. Tidak ada 1/20 dalam umur kita.
Andaikan kita umur 60 tahun, kalau kita hanya mengandalkan sholat yang 5 waktu, maka tidak ada 30 umur kita untuk beribadah. 20 tahun umur kita tidak ada untuk ibadah. 40 tahun lebihnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun orang yang senantiasa melandasi setiap langkahnya dalam keimanan, sehingga meniatkan segala langkahnya, kita kesini pun karena Allah. Sehingga bernilai ibadah di sisi Allah, walaupun tidur, walaupun akan makan, bismillah saya makan untuk bisa beribadah kepada Allah. Saya istirahat untuk bisa kuat nanti sholat tahajud dan lain sebagainya. Sehingga indah hidupnya. Apalagi kalau kita membantu karena Allah. Kebanyakan manusia ini kalau sudah dibantu, kemudian orang yang kita bantu tadi tidak mau bantu kita, kita ungkit-ungkit. Orang tidak tahu diri. Sudah tak bantu, saya minta bantu malah tidak mau bantu. Sehingga keikhlasannya hilang. Diungkit karena diungkit. Untuk teman-teman PM di iklan lapangan basket. Atau mungkin ada orang yang sudah kita baiki, ternyata dia menghina kita. Akhirnya apa? Kita jadi malas untuk berbuat baik lagi kepada kita. Kalau kita mengatakan malas berbuat baik karena dia telah berbuat buruk kepada kita, itu artinya kita belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, bahwa keimanan kita itu mampu terkena hama seperti hamanya tanaman. Ketika terkena hama dan tidak kita cepat-cepat tanggulangi, maka mampu merusak tanaman tadi, bahkan menjadikannya mati. Hamanya apa? Yang pertama sudah tentu tadi maksiat, ya, karena kaidah dari arti iman sendiri, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian hama yang kedua, dan ini banyak sekali tidak kita sadari, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Menyekutukan baik secara kecil-kecilan, yaitu tadi. Ketika kita berbuat sesuatu bukan karena Allah. Ketika kita haji, kalau pulang haji enggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, marah. Itu juga termasuk daripada tadi menyekutukan Allah dalam niat berhaji. Kemudian lebih-lebih kalau kita syirik akbar yaitu tadi menyekutukan Allah, menyembah kepada Nyi Roro Kidul, menyembelih kepada selain Allah. Kemudian kita ketika salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang masuk ke dalam Islam 2 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Suatu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Yang artinya bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah menjadikan pemuka agama mereka, pendeta-pendeta mereka itu menjadi Tuhan mereka. Maka Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, kita tidak menjadikannya mereka Tuhan, menyembah kepada mereka juga tidak, bersujud kepada mereka juga tidak, kemudian rukuk kepada mereka juga tidak." Namun Rasulullah SAW menjawab, "Apakah kamu mengikuti aturan-aturan mereka yang mana aturannya itu melanggar aturan Allah?" Adi bin Hatim pun mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, wa tilka ibadatuhum." Dan itulah termasuk dari ibadah kalian, penyembahan kalian kepada pendeta atau pembesar-pembesar agama kalian, karena mengikuti peraturan-aturan yang dibuat oleh mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita terhindar daripada syirik ini, mari kita ingat satu kaidah, yaitu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Janganlah kita
mematuhi aturan atau mematuhi manusia yang mana aturannya atau perintahnya tadi melanggar aturan Allah. Contohnya kita mau bekerja, terutama yang ibu-ibu yang putri-putri bekerja di suatu tempat yang mana mewajibkan kita harus lepas kerudung contohnya, dengan alasan demi customer dan lain sebagainya. Maka kalau ada seperti ini, kita harus pandang dari kacamata iman. Kalau kita lebih memilih agama kita tinggalkan atau syariat tadi memakai menutup aurat kita tinggalkan hanya untuk mendapatkan uang 1 juta, 2 juta, maka artinya kita telah menuhankan uang karena telah mengorbankan syariat tadi. Atau mungkin ketika kita bekerja atau ketika kita bekerja kemudian disuap, ya, ketika kita disuap, ketika kita diintimidasi, kamu harus membuat aturan yang seperti ini, yang mana melanggar syariat. Kalau kita tidak berani melawan atau kita patuh, maka artinya kita telah menuhankan jabatan kita. Demi tidak kehilangan jabatan, kita rela untuk membuat aturan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kaidah yang terakhir, yaitu untuk menghilangkan syirik, salah satunya jangan sampai kita mematuhi makhluk. Makhluk itu bisa uang, bisa jabatan, bisa manusia, ya, yang mana bisa melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini untuk lebih pemantapan lagi kita nanti tanya jawab. Astaghfirukum min jamil akhtaat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Jazakallah khairan kepada Ustadz Kosdan. Baik, kita memasuki tanya jawab untuk sesi yang pertama. Ini ada pertanyaan mungkin atau dari yang offline yang hadir di Masjid Al-Arqam, ada yang mau ditanyakan secara langsung? Monggo. Tidak ada, berarti ini saya bacakan yang ada di chatroom. Besar, lingkaran besar. Ayo. Lingkaran. Ini mau membacakan itu dulu. Ini ada pertanyaan dari Ayunda Siti Mutaidah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengingatkan remaja yang sudah terlanjur pacaran agar mereka jera dan tidak mengulangi hal semacam itu lagi, karena biasanya kalau kita mengingatkan mereka yang sedang kasmaran, mereka suka marah, kemudian menghindar dari kita, bahkan mungkin bisa pacarannya jadi diam-diam di belakang kita. Padahal kita sudah mengingatkan dengan cara yang sehalus mungkin. Terima kasih. Monggo dari Ustadz bisa disampaikan. Ini pertanyaan susah ya. Karena kalau orang sudah sedang saling cinta, seakan-akan dunia milik berdua, yang lain kontrak gitu. Baik, caranya seperti apa? Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran atau kemaksiatan, maka dia rubah atau dia perbaiki kemungkaran tadi itu dengan tangannya. Dengan tangan ini bisa juga dengan, mungkin kalau dia pemegang kekuasaan, maka dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Maka fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu, maka kita kita tidak memiliki kekuatan dengan tangan, dengan kebijakan jabatan kita, maka dengan lisan kita. Mungkin tadi Mbak tadi sudah memperingatkan dengan lisan, dengan sehalus-halusnya. Namun ternyata anaknya justru malah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir. Maka yang kedua dengan lisan. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak bisa, maka perlu dengan hati, artinya dengan doa. Kita doakan semoga dia diberikan hidayah, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah perkara yang paling lemah imannya, yaitu memperingatkan dengan hati atau dengan doa. Akan tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa memang di zaman akhir ini, di akhir zaman ya, lebih-lebih dengan adanya media sosial, sehingga remaja putra-putri kita bisa berkomunikasi leluasa di rumahnya, walaupun di rumah bisa juga dia berpacaran dengan HP-nya mungkin, ya, atau mungkin di tempat-tempat yang sepi, pergi ke suatu tempat yang lebih jauh. Maka saran saya yaitu tadi sudah betul, dia peringatkan dengan lisan, dan terus untuk diperingatkan sampai nanti dia sadar, ya. Kalau tidak sadar, yang penting kewajiban kita untuk menasihati, mengingatkannya itu sudah gugur minimal, dan hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketika kita mau menasihati, ketika kita mau menegur, niatkan dulu karena Allah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja istilahnya yang seorang rasul memberi hidayah, membukakan pintu hidayah saja belum mampu. Karena hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Maka kita pun sama, ketika kita meniatkan menegurnya itu karena Allah, maka kita tidak pernah akan bosan, bahkan kita tidak pernah akan sakit hati, walaupun kadangkala jawabannya malah juru menyakiti kita. Kan sering kan ketika dinasihati jangan pacaran seperti ini, ya, maka malah justru menghina kita atau menyakiti kita, ya. Tapi kalau kita betul-betul karena Allah berbuatnya, insya Allah kita tidak akan pernah putus asa atau kita tidak pernah akan berhenti. Dan memang yang perlu kita sadari bahwa teman adalah penarik, as-sohibu as-sahim. Teman itu menarik diri kita. Dengan siapa kita berteman, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi tolok ukur barometer agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu bergantung pada agama kawannya. Maka setiap dari kalian ketika mau memilih sahabat, ya, itu dilihat bagaimana sahabat tadi. Kalau sahabatnya justru semakin meningkatkan ibadah kita, semakin semangat, semakin baik, maka pegang erat-erat sahabat tadi. Kalaulah misalnya justru malah menjadikan kita malas ibadah, bahkan menjerumuskan kita kepada maksiat, pacaran, kemudian dan lain sebagainya, maka lebih baik bagi kita untuk kita tinggalkan. Bukan berarti kita bermusuhan, namun jangan kita menjadi sahabat dekat, cukup menjadi berteman. Ketika berjumpa tetap menyapa bagaimana kabar. Namun untuk bertukar pendapat, untuk berjuang bersama, kita pilih-pilih lagi. Karena itu teman akan mempengaruhi diri kita. Ya, semoga bisa menjawab. Mungkin ada pertanyaan satu lagi Ustadz, terkait dengan pokok-pokok atau pohon-pohon keimanan ini, bagaimana tip dan trik kayak gitu kalau misalnya kita menanamkan keimanan ini pada anak-anak kita gitu. Jadi mungkin kan kadang keimanan, kepercayaan, dan juga anak-anak itu kan punya dunia sendiri, imajinasi sendiri kayak gitu. Mungkin begitu Ustadz. Baik, bagaimana trik dan tipnya?
Maka selain kita mendoakan anak-anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, ya, doa itu wajib. Kemudian yang kedua adalah usaha. Setelah berdoa kita usaha. Salah satu usahanya adalah kita mencari sekolah yang ada bekal-bekal agamanya. Bukan hanya sekedar boleh masuk SMP 1 tapi kita lihat apakah di sana ada bekal agamanya atau tidak. Kalau sekedar nanti hanya mendapatkan nilai yang tinggi tapi tidak ada bekal agama, nanti anak susah untuk menjadi harta kita di akhirat. Susah menjadi anak yang soleh, solehah. Maka tadi tempat pendidikannya. Karena dengan tempat pendidikan pasti di situ anak akan dengan siapa dia berteman. Kalau sekolahnya baik, apalagi syukur-syukur di pondok ya. Kalau zaman sekarang ini saya tidak bisa merekomendasikan sekolah kecuali kalau di pondok. Karena kalau di pondok, lingkungannya, teman-temannya insya Allah kondusif. Tapi kalau misalnya belum bisa atau mungkin kendala lain sebagainya, paling tidak sekolahnya itu sekolah yang ada pelajaran agamanya dan setelah itu mengaji di TPQ. Dan yang terakhir, ketika paling baik kan menurut ilmu psikologi itu menasehati anak, satu ketika bepergian, kedua ketika makan, yang satu lagi lupa. Ketika kita bepergian, namanya anak kecil kan biasanya melihat sesuatu, wow, gunung contohnya, indah gitu kan. Maka kita sisipi, itu adalah ciptaan Allah. Kelihatannya remeh, tapi kalau kita ulang setiap saat, lihat rumah bagus. Wah Bu, itu rumahnya bagus sekali. Itu adalah titipannya Allah. Sehingga anak tidak akan, nanti ketika besar, dia punya rumah besar, dia ingat, oh ini titipan Allah. Artinya saya harus bersyukur, saya harus menggunakan dalam ketaatan. Atau melihat matahari, lagi-lagi itu adalah ciptaannya Allah. Pasti anak nanti akan bertanya, Bu siapa itu Allah? Nah, mulai kita terangkan dengan Allah itu yang menciptakan kita, nak, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Nah, seperti itu. Maka dengan kita melatih pada hal-hal yang kecil, ya, atau ada banjir, ya, itu adalah kuasanya atau izinnya Allah. Maka kita jangan melanggar aturan Allah. Nanti Allah marah atau mungkin Allah akan memberikan teguran dengan musibah. Pokoknya selalu kita kaitkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa terdengar di hati atau di telinga anak kita Allah 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 terus, ya. Maka mungkin itu usahanya, salah satunya ketika makan juga, ya, kita ingatkan alhamdulillah, itu puji bagi Allah dan lain sebagainya. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Jadi pertama doa, yang kedua ikhtiar. Ikhtiar yang pertama adalah mencari lingkungan atau sekolah yang mendukung untuk perkembangan ilmu dan takwanya anak kita. Dan yang ketiga dari diri kita sendiri, senantiasa kita dengarkan atau kaitkan segala kejadian itu dengan Allah. Kamu anak kita naik kelas, alhamdulillah nak, segala puji Allah, kamu diberikan nilai paling tinggi atau dan lain sebagainya. Ya mungkin semoga bisa menjawab. Terima kasih jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Qosdam yang telah memberikan materi kepada kita terkait dengan pohon-pohon keimanan, pokok-pokok keimanan, bagaimana kita menanamkan, menumbuh suburkan keimanan di hati kita dan juga menghindari hama-hama yang bisa merusak keimanan kita. Ya, semoga bermanfaat, semoga menambah keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu sudah jam 10:30, mari kita akhiri majelis ilmu pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan katsir atas kehadiran dan partisipasi teman-teman Ayunda semua yang
hadir secara langsung di Masjid Al-Arqam dan juga secara online di Zoom Karina, pimpinan daerah Nasyidul Aisyah Wonosobo. Semoga di pekan depan kita bisa dipertemukan kembali. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.